Halo, berjumpa lagi bersama saya di dalam podcast kesehatan RSUD Dr. Sutiono Blora. Sahabat karib di kala sakit, sahabat dekat di kala sehat. Dan saya, Dr. Trisna, akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Pada podcast kesehatan kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik. Dan tentunya dengan narasumber yang kredibel dan juga menarik, yang pendapat-pendapatnya tentu kita tunggu-tunggu untuk topik kita pada pagi hari ini. Dan sekarang sudah bergabung dengan saya, Dr. Befri Mahastra Sudarman, spesialis neurologi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, dokter. Ya. Dokter Befri ini sebenarnya ini ya teman-teman sahabat Sutiono, wajah lama sebenarnya, wajah lama tapi kemasan baru bergabung lagi dengan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutiono Blora ini, kembali bergabung di rumah sakit ini menjadi seorang spesialis neurologi atau spesialis saraf. Nah, bener ya Pak ya? Ya, Ya, betul sekali, dokter. sudah mulai praktek ini di sini? Sebentar lagi. Ya. Insya Allah sebentar lagi akan sahabat Sutiono akan bertemu dengan Dr. Befri di Poli Saraf ya dok ya. Ya, Oke, betul. oke untuk podcast kesehatan kita kali ini kita mendapatkan tema yang mungkin penyakit yang sering kita temui ya di dalam praktek sehari-hari, terutama di rumah sakit atau mungkin juga di puskesmas juga mungkin bertemu, yaitu hari ini kita akan bahas tentang epilepsi. Nah, mungkin teman-teman sahabat Sutiono mungkin ada yang saudaranya atau koleganya atau kenalannya yang mengalami epilepsi. Mungkin informasi pada podcast kesehatan kali ini akan berguna buat teman-teman. Atau mungkin yang tidak punya kenalan, ingin tahu, kita bisa belajar banyak mengenai gejala-gejala dari epilepsi sehingga ketika kita menemukan kenalan kita, saudara kita yang mengalami gejala tersebut, kita bisa tahu kapan kita harus periksa, kapan kita harus penangannya dengan baik. Oke, mungkin ini Pak Bevri ya, Ya, mungkin kita mulai dari awalnya dulu. Apa sih itu epilepsi? Mungkin kan orang taunya kejang ya, ya, betul. kejang. Epilepsi itu diawali dengan kejang. Nah, apa ya batasannya? Apakah semua kejang ini termasuk dalam bagian epilepsi? Apakah kejang pada epilepsi ini berbeda? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Ya, terima kasih Dokter Hmm. Trisna atas kesempatan dan waktunya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang topik epilepsi ya. Hmm. Jadi untuk terkait dengan pertanyaannya, mungkin topik ini kita ambil disclaimer terlebih dahulu. Hmm. Memang kebetulan bulan Februari ini sering Hmm. diperingati sebagai Purple Day atau Hari Ungu. Nah, ini Wah. merupakan suatu peringatan International Epilepsy Day. Jadi memang kita peringatan epilepsi setiap tahunnya, terutama di minggu kedua Februari. Nah, kebetulan tahun ini diperingati di tanggal 12 Februari kemarin. Nah, untuk epilepsi sendiri memang sering dikacaukan ya Hmm. dengan adanya kejang yang mungkin baru satu kali atau mungkin kejang yang berapa kali atau mungkin yang diduga kejang langsung didiagnosis sebagai epilepsi. Hmm. Padahal ternyata epilepsi sendiri itu suatu istilah medis yang akan kita gunakan ketika kejang yang muncul pada pasien tersebut itu merupakan true seizure atau betulan kejang. Hmm. Nah, karena tidak menutup kemungkinan ya, kejang itu bisa disebabkan oleh sebab lain. Contoh, ada gangguan psikis yang menyebabkan pasien itu berpura-pura kejang. Oke. Atau ada dorongan lain dari dalam dirinya yang menyebabkan pasien ini seolah-olah kejang. Nah, jadi inilah pentingnya untuk mengetahui kalau yang didefinisikan sebagai epilepsi adalah kejang betulan atau Hmm. true seizure tadi yang berulang setelah 24 jam minimal 2 kali. Nah, jadi kalau misalnya baru kejang pertama kali, mungkin kita tidak menyebutnya sebagai kejang, atau Hmm. tidak menyebutnya sebagai epilepsi. Hmm. Namun kita menyebutnya sebagai suatu bangkitan atau seizure. Nah, Hmm. bangkitan sendiri kalau suatu sumber gerakan, cara kita berbicara, cara kita untuk menggerakkan tubuh kita, maupun bagaimana kita menyikapi kondisi lingkungan, semua berasal dari otak. Hmm. Nah, otak kita merupakan memiliki beberapa bagian dan mereka beraktivitas dengan cara mencetuskan gelombang listrik kecil Hmm. dengan jutaan atau bahkan miliaran sel Hmm. saraf. Nah, ketika ada suatu kondisi sel saraf tadi mengalami suatu abnormalitas di mana dia menjadi overstimulasi atau stimulasinya berlebih, Hmm. maka akan menimbulkan suatu fokus kejang atau suatu Hmm. titik yang dapat menimbulkan kejang. Nah, kejang ini nanti akan tergantung dari lokasinya. Tidak selalu seperti kelonjotan, Hmm. bisa aja dia malah bengong, atau bisa aja kelonjotannya di salah satu sisi saja. Nah, Hmm. proses aktivitas abnormal tadi yang kita sebut sebagai
bangkitan. Nah, bangkitan yang berulang minimal 2 kali dalam jangka waktu 24 jam, barulah kita sebut sebagai epilepsi. Jadi memang tidak semua kejang yang kita temukan di pasien itu langsung kita diagnosis sebagai epilepsi. Nah, karena disclaimer dulu ya, karena target kita memang kita kan memberikan edukasi pada masyarakat, sekaligus mungkin ada rekan-rekan tenaga kesehatan maupun dokter yang ikut-ikut menyimak. Jadi memang nanti kalau misal masih ragu, tidak masalah, tidak usah buru-buru mendiagnosis sebagai suspek epilepsi. Ditulis saja observasi seizure. Itu mungkin lebih wise bagi para nakes apabila ingin merujuk pasien misalnya begitu. Apalagi seringnya kejang yang betulan itu durasinya singkat sehingga mungkin tidak diketahui atau tidak disaksikan secara jelas. Ya, betul seperti itu. Oke, menarik nih Dok. Tadi ada kata-kata soal bangkitan ya, soal kejang itu ada yang kelojotan, ada yang bengong, ada yang sebagian, bahkan mungkin ada yang pura-pura kejang itu seperti kejang. Nah, oke, kita penonton kita ini kan memang ada yang nakes, ada yang orang awam. Nah, mungkin nih kalau mengenalinya gimana nih? Kita mengenalnya gimana nih yang disebut orang sebagai kejang tuh yang seperti apa sih? Apakah harus selalu melulu kaku, matanya mendelik sampai pupilnya nggak kelihatan, ya itu baru kita sebut kejang. Atau nanti menarik karena ada yang disebut dengan yang bengong tadi ya, bisa dengan kejang juga. Nah itu mungkin gimana Dok? Betul. Iya, jadi memang untuk mengetahui kejang atau seizure sendiri, kita ada beberapa tanda yang perlu kita cermati ya, untuk menentukan apakah pasien itu sebenarnya kejang akibat kerusakan di otaknya atau sebab lain yang tadi kita sebutkan. Contoh salah satunya adalah faktor psikologis. Nah, untuk kejang sendiri bisa kita amati ya dari istilah yang mungkin akan saya gunakan yang kita sebut sebagai seizure. Nah, bangkitan atau muncul pertama kali kejang, kita biasanya menyebutnya sebagai fase iktal. Nah, fase iktal itu ketika kejang pertama kali muncul. Nah, ternyata kejang pertama kali muncul ini, kalau dia itu beneran suatu epilepsi atau suatu seizure yang true seizure atau kejang betulan, dia itu ada gejala pendahulunya. Dan juga gejala yang mengikuti setelah kejang itu muncul, yang kita kenal sebagai pre-iktal, iktal, dan post-iktal. Nah, karena itulah ini pentingnya kita atau mungkin nanti istilahnya tenaga kesehatan maupun keluarga untuk mencermati sebelum pasien ini bangkit kejang itu apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi setelahnya, dan apa yang terjadi ketika sedang kejang tersebut. Nah, yang pre-iktal itu biasanya konsisten stimulusnya. Jadi misal pasien selalu kejang ketika dia kurang tidur, atau pasien selalu kejang ketika dia mendapat stimulasi cahaya yang berlebih, misal layar handphone atau televisi, atau pasien selalu kejang ketika dia telat makan. Nah, kondisi-kondisi ini itu selalu konsisten. Nah, curigailah ketika kondisinya itu ada suatu faktor psikologis yang berat. Contoh, misal tiba-tiba ada keluarga yang meninggal, atau sedang putus cinta misalnya. Jadi kondisinya itu random. Nah, gitu kalau itu situ kita sebenarnya bukannya tidak mempercayai pasien ya, tapi di sini kita mulai memikirkan apakah betul atau selaras tidak dengan penyebab kejangnya. Nah, itu yang gejala periktalnya. Terus yang kedua, gejala periktal yang kita amati adalah biasanya itu ada gejala aura. Aura itu semacam sensasi lain yang bisa kita rasakan yang muncul menyertai kejadian utamanya. Contoh, mual, merasa ada kesemutan, atau mungkin keliengan, ada kilatan cahaya, dan hal ini lagi-lagi selalu konsisten. Jadi tidak jarang yang beneran kejang itu dia berubah-ubah. Jadi misal kemarin bilang dia dibisikin mbahnya, sekarang dibisikin pamannya, ya agak aneh ya. Itu biasanya memang itu konsisten. Nah, makanya biasanya kalau kita ketemu pasien pertama kali itu agak banyak yang kita tanyakan ya, untuk memastikan. Terus yang selanjutnya kita masuk ke fase kejangnya. Nah, fase kejang sendiri secara gampangnya kita bagi menjadi dua. Apakah dia itu motorik atau non-motorik? Artinya apa? Apakah dia melibatkan anggota gerak secara gerakan atau tidak? Nah, yang melibatkan anggota gerak mungkin kita mudah ya melihatnya ya, seperti yang kelonjotan tadi. Nah, di sini pun kita bagi lagi menjadi dua. Apakah dia itu sifatnya umum atau general, atau dan sifatnya vokal, salah satu sisi. Nah, untuk yang fase umum tuh biasanya dia sinkron, Dok. Kanan dan kiri gerak semua,
disertai dengan gangguan kesadaran. Artinya misal pas saat kejang itu dipanggil-panggil nggak nyaut, ya, pasien cenderung kayak punya kesadaran sendiri, pingsan misalnya seperti itu. Sedangkan untuk yang vokal ini cukup unik ya. Kadang pasien bisa kelanjutan tangan kanan, tapi masih sadar, masih bisa ditanya-tanya kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk yang kejang vokal. Nah, terus untuk jenis gerakannya pun sebenarnya ritmis, Dok. Jadi konsistensinya sama, kelanjutannya, gerak-geraknya sama, terus apa namanya, dia biasanya itu apa istilahnya ya, tipikal. Tipikal itu artinya dari satu bangkitan ke bangkitan yang lain atau kejang satu ke kejang kedua itu sama. Nah, itu. Terus kita amati juga gejala-gejala pasca kejangnya. Paling sering itu adalah linglung biasanya. Linglung pasien jadi apalagi itu yang tipe general ya. Bingung gitu ya. Bingung apa yang terjadi gitu, Iya. lupa gitu. Terus kadang juga bisa ditemukan apa namanya gejala tambahan lain seperti lidah tergigit, disertai mengompol. Nah, itu biasanya ada. Nah, di luar hal yang tadi saya sebutkan, mungkin kita mencurigai mungkin ini bukan kejang sebenarnya. Apalagi kalau ada faktor psikis yang nyata ya, tadi seperti faktor trauma tadi, seperti apa stres mental atau depresi, nah, itu mungkin kita coba mencurigai yang lain dulu. Betul. Oke. Jadi memang harus teliti ya. Iya, Apalagi kalau betul. yang ini teman-teman sahabat Sutyono yang nakes nih, Iya. jangan buru-buru langsung ngejudge nih. Iya, Ketika betul. pasien datang keluhannya habis kejang. Nah, habis kejang langsung harus digali dulu lebih dalam. Tadi ada gejala preiktalnya, Iya. iktalnya sampai pos ilalnya itu ya. Kalau ragu-ragu tulis saja observasi seizure dulu. Iya, betul Observasi sekali. seizure dulu. Iya. Oke, mungkin ini nih kita mau bahas lagi tentang tadi soal macam-macam kejang ya. Iya. Sekarang kita mau bahas mitos-mitos Oh putar ya, siap. mitos-mitos putar epilepsi. Iya. Nah, ada yang bilang kalau Iya. ini sih jelas ya, mitos epilepsi yang pertama. Epilepsi merupakan penyakit kutukan atau kerasukan. Iya, iya. Mungkin beda ya tuh ya. Iya, Kalau iya. orang kayak halusinasi ya Iya, malahnya. iya, betul betul. Iya. Kalau dari statement tadi bisa kita katakan itu mitos ya, Iya. bukan fakta karena Iya. memang gangguan makhluk halus dan Iya. semacamnya mungkin tidak bisa kita buktikan secara Iya, buktikan secara medis. medis. Dan memang secara studi epilepsi ini sebenarnya ya hanya 3% yang bersifat diturunkan dari orang tuanya. 97% itu sifatnya idiopatik atau ada penyebab sekunder lain. Nah, jadi tidak betul kalau misalnya dibilang epilepsi itu suatu kiriman Iya. dukun atau Iya. misalnya sedang disantet, itu merupakan suatu mitos. Iya. Gitu. Atau mungkin kalau yang merasa kerasukan tuh malah mungkin harusnya ini ya dok ya. Harusnya Iya. cek ulang cross check ke psikiater. Iya, Ya. betul. Kebetulan di Kalau Kelurahan kedua, ada. ada juga. Iya, betul, betul. Oke, oke, mungkin mitos yang kedua. Mitos kalau kejang pasti akan jadi epilepsi. Nah, ya, betul. Nah, ini sekali lagi sebenarnya ini masih mitos ya, Dok ya. Iya. Kenapa? Karena dari data epidemiologi, Iya. jadi ketika kita survei pasien-pasien tadi, kalau secara data umum di panduan kami di tahun 2019 mengatakan bahwa hampir semua orang, 8% itu mengalami bangkitan atau yang kita sebut sebagai kejang tadi. Nah, 8% ini hanya 2% yang akhirnya berlanjut menjadi epilepsi. Nah, itu jadi kalau misalnya dari angka kejadian itu sekitar 50 pasien per 100 penduduk. Nah, jadi sebenarnya ya apa namanya belum tentu yang kita temukan tadi itu beneran kejang atau tidak. Tapi ini merupakan fenomena gunung es ya. Karena singkatnya durasi kejang tadi bisa saja tidak ditemui. Jadi bisa saja tidak terdokumentasikan atau terlaporkan sehingga mungkin secara kasat mata ada lebih banyak yang bisa kita temukan, tapi sekali lagi itu merupakan suatu mitos ya. Kalau misalnya dari kejang langsung pasti epilepsi itu tidak sebenarnya, itu merupakan suatu mitos. Atau ini juga dok, mungkin Iya. karena masyarakat kita masih banyak menganggap epilepsi sebagai hubungan yang tadi ya, Iya. suatu penyakit kutukan, suatu kerasukan, makanya tidak dibawa ke dokter, tidak dibawa ke fasilitas kesehatan, Betul, malah dibawanya ke, yang mohon maaf, ke orang pintar, Iya. ya, ke orang pintar yang lain, orang Iya. pintar yang lain ya, sehingga tidak terdeteksi sebagai suatu gejala atau ditemukan oleh tenaga kesehatan, Betul. sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik. Oke, mungkin itu tadi ya, berarti tidak melulu ya, tidak Iya. melulu apa yang kita anggap kejang itu pasti nanti akan kedepannya akan menjadi epilepsi. Epilepsi. Perlu
asesmen yang lebih lanjut, Betul. apakah ini benar-benar lebih ke arah true seizure atau Mm-mm. mungkin karena sebab lain yang tadi Sebab sudah lain. dijelaskan ya. Betul. Oke, yang berikutnya, eh epilepsi ini bisa menular. Oh Nah, iya. bener nggak tuh? Oh Benar iya. nggak nih kalau kalau anaknya ini misalkan nih ada satu kejang, tetangganya bisa ikut kejang atau satu rumah bisa kejang ikut kejang juga. Nah, Oh mungkin iya. kaitannya juga ini eh menular dan diturunkan. Bener Oh nggak? iya iya Ah, betul. Jadi memang itu sering ada mitos itu iya, ya, ada mitos bahwa epilepsi itu suatu hal yang menular, mm-mm. baik itu dengan sentuhan atau Iya. mungkin dengan air liur. Ada juga yang bilang itu pasti diturunkan misalnya gitu. Dan akhirnya ternyata ini berdampak Mm-mm. pada beberapa pasien yang kami temui Mm-mm. itu akhirnya mempengaruhi secara psikis. Mm-mm. Nah, stigma masyarakat ini yang sebenarnya pelan-pelan harus kita rubah bahwa epilepsi ini bukan merupakan satu penyakit yang menular. Jadi aman tinggal bersama pasien dengan epilepsi. Bukan merupakan suatu penyakit menular. Tinggal serumah, kontak tangan maupun kontak fisik tidak masalah. Itu yang pertama. Karena epilepsi ini lagi-lagi penyebab terbesarnya adalah idiopatik atau satu hal yang tidak diketahui. Jadi perubahan gelombang otak di kepala itu penyebabnya sangat banyak sekali. Ya. Yang mungkin yang paling mudah dilogikakan adalah ketika ada suatu perubahan di kepala. Contoh, sedang ada kecelakaan, ada perdarahan di kepala, atau mungkin ada tumor di kepala, atau sedang ada infeksi. Hal itu bisa menyebabkan kejang juga. Tapi sedangkan untuk epilepsi sendiri yang diturunkan tadi hanya sekitar 3% saja dari total semua pasien epilepsi yang kami temui secara epidemiologi. Nah, sisanya itu adalah idiopatik. Dalam artian mungkin kesalahan pembelahan sel atau mungkin secara tiba-tiba saja dia ada bangkitan muncul. Nah, jadi tidak perlu khawatir untuk berinteraksi dengan pasien-pasien yang sedang mengalami epilepsi atau menjalani pengobatan dengan epilepsi. Karena ini tidak menular ya, sekali lagi tidak menular, dan pasien epilepsi harus mendapatkan hak yang sama untuk beraktivitas serta mendapat tempat di masyarakat. Tuh. Yang ada yang menarik dok. Iya. Tadi ada sekian persen yang diturunkan. Iya, Berarti betul. memang ada yang eh, diturunkan. Iya. Ada yang ditemukan secara epidemiologi ya. Epidemiologi Secara ada. epidemiologi ya. Mungkin lebih ke berarti faktor risiko ya. Iya, betul. Kalau misalkan Itu orang tuanya. pun jenis epilepsi tertentu yang sangat jarang kita temui ya. Contohnya epilepsi pada anak-anak itu biasanya sudah kelihatan, mohon maaf ya, ketika dia masih kecil. Jadi masih usia bayi atau balita, itu ada beberapa sindrom epilepsi yang mungkin dikaitkan secara genetik. Nah, dan itu pun sangat jarang sekali kita temukan, sehingga sebenarnya tidak usah takut untuk berinteraksi maupun menjalin hubungan dengan pasien dengan epilepsi. Oke. Ya. Kecil, jarang, dan sebenarnya juga masih belum jelas juga ya. Iya, Masih belum betul. juga masih di dalam ilmu kedokteran pun belum ada bukti yang secara jelas nyata kromosom mana atau apa gitu ya dok ya. Iya. Apa ada? Untuk studi genetiknya sebenarnya sudah diketahui. Sudah diketahui. Jadi memang ada beberapa gen tertentu, contoh yang misal ARX1 atau TSC itu biasanya sudah diketahui jenis genetikanya. Namun sekali lagi cukup jarang ya kita temukan, jadi tidak usah khawatir. Dan itu pun biasanya bentuk epilepsinya sangat khas ya, tidak sekedar bangkitan yang kelonjotan, tapi ada manifestasi lain biasanya menyertainya. Ya. Oke, lanjut dok. Siap. Oke. Orang mitos selanjutnya ya. Iya. Orang yang sudah diagnosa menderita epilepsi dalam pengobatan nih berarti dia tidak boleh bekerja atau beraktivitas terlalu berat. Iya, itu sering ada mitos gitu ya. Sering ada mitos, bahkan mungkin bagi yang pemberi kerja itu sampai bingung. Kira-kira saya terima enggak ya? Memperkerjakan pasien dengan epilepsi. Ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari ilmu kami, epilepsi ini bisa dikontrol dengan pengobatan. Dan hasil kontrol yang paling mudah diamati adalah seberapa sering pasien ini kambuh atau muncul kejang kembali. Nah, ketika pasien ini sudah terkontrol obat dengan baik, sebenarnya tidak masalah untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi tidak harus kita batasi pekerjaannya. Karena sekali lagi dengan pengobatan apalagi yang sekarang
pasien-pasien tersebut bisa kita kontrol kejangnya. Nah, hal apa yang perlu kita waspadai? Hal-hal yang mencetuskan pasien tersebut kejang. Contoh hal yang studi kami mungkin kesannya sepele ya, kurang tidur. Nah, tapi ternyata kurang tidur ini sangat berkorelasi dengan munculnya bangkitan. Jadi ada beberapa pasien yang sangat jelas ya, dia mungkin pasca begadang dan semacamnya, besok harinya dia kambuh. Bahkan mungkin nanti pas kita bahas tentang pemeriksaan, itu dia beberapa manuver pemeriksaan itu kita sengajakan pasien itu untuk tidak tidur atau mengurangi tidurnya untuk menangkap gelombang otak yang sesuai, misalnya gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Jadi yang pertama paling sering adalah dari kurang tidur itu tadi, terus yang kedua adalah telat makan. Nah, telat makan ini pengaruhnya terhadap kadar glukosa ya, karena otak kita itu sangat lapar terhadap glukosa atau gula darah, sehingga sebaiknya harus kita hindari untuk tidak istilahnya untuk telat makannya tadi. Jadi harus makan tepat waktu. Nah, terus yang ketiga yang paling sering juga adalah stimulasi gelombang cahaya. Jadi ada cahaya yang berpendar, kilatan gitu beberapa saat, dan itu mungkin beberapa pasien ada. Nah, uniknya ada beberapa pasien itu yang kita kategorikan sebagai bangkitan refleks. Nah, bangkitan refleks ini adalah adanya suatu muncul kejang tadi karena stimulus tertentu. Contohnya baca buku kejang, sedang makan kejang, main gitar kejang. Itu ada beberapa, walaupun sangat jarang ya. Jadi mungkin kesannya bercanda gitu, biar menghindari belajar misalnya. Tapi ternyata bukan. Memang ada beberapa yang terkait ini, dan bahkan mungkin bisa dicek, itu ada istilah reading epilepsi. Itu juga karena bangkitan refleks ini termasuk hal yang belum bisa kita istilahnya ketahui dengan mendalam ya. Tapi memang ada, fenomena tersebut ada. Jadi istilahnya jangan menyepelekan keluhan yang muncul, mungkin bagi anak-anak kita atau mungkin saudara-saudara kita. Nah, maka sebaiknya tetap diperiksakan ke ahlinya untuk mengetahui hal tersebut. Berarti sebenarnya penderita epilepsi ini kalau sudah tahu, sudah dalam masa pengobatan, sebenarnya bisa-bisa aja bekerja ya. Jadi teman-teman sahabat Sutiono nih yang pemberi kerja, jangan takut untuk memperkerjakan teman-teman sahabat-sahabat kita yang memiliki epilepsi, karena sebenarnya bisa dikontrol asalkan memang berobat dengan baik, berobat secara teratur, kemudian juga sudah mengetahui ya kebiasaan-kebiasaan atau faktor-faktor pencetus tadi yang disebutkan. Jadi memang harus titen lah istilah orang Jawa. Harus titen. Biasanya tuh kalau kejang, kalau kumat seperti ini, maka faktor-faktor pencetusnya dihindari, terutama saat bekerja, sehingga tidak mengganggu kenyamanan saat bekerja. Ya, gitu ya. Oke, kemudian menarik nih. Epilepsi ternyata bahasanya luas. Epilepsi tidak boleh menikah atau memiliki keturunan. Nah, berarti kaitannya tadi ya, sudah terjawab ya. Berarti boleh ya, boleh saja. Dan juga jangan takut untuk menikah dengan orang yang memiliki epilepsi. Mereka punya hak yang sama dan yang penting kontrol. Iya. Betul ya? Iya, sama tambahan satu lagi terkait dengan kehamilan. Mungkin banyak ya pasien epilepsi yang mungkin sudah menikah, sudah terkontrol obat sebenarnya, tapi kadang takut hamil karena berbagai macam faktor ya. Ada yang mendengar mungkin efek obatnya bisa menyebabkan cacat janin misalnya, atau mungkin takut ketika hamil muncul lagi kejangnya. Nah, memang sebenarnya yang perlu kita cermati adalah pasien dengan kondisi hamil itu secara fisik pasti berbeda dengan kondisi sebelum hamil, terkait dengan penambahan cairan, hormon-hormon yang ada di dalam. Nah, karena itu kadang pasien memerlukan penyesuaian dosis obat. Ada juga pasien juga memerlukan perencanaan kehamilan, karena ada beberapa jenis obat epilepsi generasi lama yang paling sering dibahas misalnya asam valproat, itu bisa menyebabkan efek teratogenitas atau efek memberikan defek atau kecacatan pada janin, terutama untuk pembentukan selubung saraf atau neural tube defect. Nah, hal ini bisa kita antisipasi sebenarnya dengan berbagai macam cara, dengan pemberian suplementasi asam folat sebelum masa perencanaan atau konsepsi, atau bisa juga dengan pelan-pelan. Kalau misalnya dia belum hamil ya, tapi rencana hamil, kita bisa juga pelan-pelan mengganti obatnya atau menyesuaikan dosisnya hingga dosis aman. Contoh yang paling gampang itu dosis aman untuk hamil itu di maksimal 750 mg. Nah, jadi kalau misalnya pasien tersebut dosisnya lebih tinggi, mungkin kita bisa adjust
dengan memberikan obat generasi baru atau kita menguranginya, nanti bisa konsultasi dengan dokter saraf. Ya, Jadi selain tidak usah takut. iya, Dan di Blora apalagi sekarang sudah ada terus ya layanan iya. di bidang saraf, jadi bisa untuk berkunjung, konsultasi, mau baik keluarga, istri maupun suaminya bisa kita berikan edukasi yang baik. Ya, Berarti intinya kan sebenarnya orang epilepsi ini tetap boleh merencanakan boleh. kehamilan ya, Iya, betul. asal direncanakan dengan baik. Karena Betul. memang tadi ya ada kondisi-kondisi penyertanya yang harus diperhatikan lebih ya lebih lah daripada Iya, orang-orang biasa betul, ya. betul. Jadi ya bisa bisa ya, masih bisa ya. Masih. Tidak mengganggu fertilitas sebenarnya ya. Kalau orang Iya. epilepsi itu ya. Tidak mengganggu fertilitas. Ya, Ya. cuman yang perlu diperhatikan tuh tadi ya, obat-obatannya Yes. harus ada penyesuaian dosis, Ah, kemudian kondisi-kondisi lainnya. betul. Oke, boleh menikah teman-teman. Iya. Boleh nikah, boleh merencanakan Iya. keturunan, tapi ingat harus direncanakan dengan baik. Iya. Direncanakan dengan dokter kandungan dan dokter saraf Iya. Anda. Karena Bisa dilakukan di RSUD Dr. Sutiana Blora. Oke. Oke, kemudian epilepsi ini tidak dapat sembuh katanya. Oh iya, itu juga Nah, sering itu ya. nah, Itu mitos-mitos di masyarakat mengatakan bahwa epilepsi tidak dapat sembuh. Nah, iya. sebenarnya kategori sembuh ini Mm-mm. itu bisa kita istilahnya kompromikan pada Iya. pasien yang sudah nyata dan terbukti pada medis adalah obat itu selalu berkembang. Mm-mm. Obat epilepsi bisa selalu berkembang dan sekarang ada generasi baru. Jadi beberapa kejang itu bisa kita kontrol. Mm-mm. Nah, tapi yang perlu diingat adalah ketika sudah tidak kejang, itu Mm-mm. tetap harus minum obat. Kenapa? Karena batas pengontrolan kita adalah sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi Mm. pasien-pasien itu kita ketika pertama kali kejang ya, Mm. pertama kali kejang kita akan melakukan beberapa Mm. pemeriksaan Mm. dan ketika dia memang membutuhkan pengobatan, kita Mm. akan memulai pengobatan dari dosis terkecil terlebih Mm. dahulu. Nah, dalam perjalanannya nanti kita akan memberikan penyesuaian dosis atau penambahan obat lain ketika Mm. dibutuhkan. Nah, ketika hal ini sudah dapat mengontrol kejangnya, pasien akan beraktivitas normal kembali. Bangkitan tersebut akan tidak muncul kembali ketika Mm. mendapat obat yang Mm. sesuai, sehingga pasien bisa beraktivitas dengan normal. Nah, namun pasien tetap harus disiplin untuk kontrol minimal 2 tahun hingga kadang sampai 3 tahun kita Mm. perpanjang tergantung Mm. kondisi pasien. Nah, setelah 3 tahun tadi, kita akan pelan-pelan mengurangi dosisnya. Nah, Mm. beberapa pasien ada yang alhamdulillahnya bisa lepas tanpa Mm. obat setelah pengobatan jangka waktu Mm. tertentu. Jadi tidak usah pesimis ya. Mm. Apa namanya dan tidak usah takut. Mm. Namanya obat sudah diteliti Mm. dari uji klinis yang sangat Mm. ketat, itu termasuk efek sampingnya, Mm. keamanannya bagi Mm. organ tentu. Jadi misal ada yang takut nih nanti Mm. ginjalnya rusak dan Mm. Mm. semacamnya, tidak usah takut. Mm. Selama mengikuti anjuran dari dokter, itu dikonsumsi setiap hari pun tidak masalah. Mm. Terus yang kedua, efek sampingnya bisa kita kontrol, tidak selalu muncul. Nah, sehingga saya harap pasien-pasien tadi tidak Mm. takut berobat yang Mm. pertama. Terus yang kedua, tidak putus harapan karena Mm. pengobatan itu ada, tersedia, tercover BPJS pula. Jadi hanya membutuhkan kedisiplinan saja Iya. untuk selalu kontrol tiap bulannya dan apa namanya minum obat sesuai jangka waktu yang ditentukan. Ya, Ya, jadi begitu sahabat iya, Sutyono, pengobatan untuk epilepsi ini tuh sudah diteliti lama dan ada harapan. Jangan takut. Nah, mungkin permasalahannya tuh banyak ya. Mungkin kalau kita bahas sedikit ya, iya. ada penyebab-penyebab orang-orang itu putus berobat. Oh Ya, iya, iya, mungkin iya. dari malas, bosan, bosan. Nah, Paling sering bosen. bosan sih. Paling Mungkin sering itu. bosan Iya. karena merasa sudah tidak pernah kejang berbulan-bulan, ngapain sih minum obat terus? Padahal sebenarnya tetap ya dok ya, Iya, tetap minum harus. obat ya. Minimal tadi sudah disebutkan sama dokter Bevri, kita evaluasi sampai 2 tahun bahkan sampai 3 Tahun, tahun. ya Ya betul. teman-teman jangan bosan, itu demi kesembuhan, ada harapan. Iya, Kemudian juga mungkin minum obatnya tidak tepat dosis ya, iya tidak ada dosis betul. dikurangi sendiri, Dikurangi sendiri. merasa tadi takut ginjalnya Iya, kenapa-napa padahal sebenarnya nggak apa-apa, aman. Iya, aman selama betul. selama memang masih dalam pengawasan dokter, obat-obat juga sudah diteliti kadar keamanannya pasti masih masih oke lah, masih Iya, aman. betul. Mm-mm. Sama mungkin yang ini juga sih apa yang jadi masalah tuh lupa Oh iya, iya. lupa sudah
lupa punya kejang. Oh, saking lamanya Iya, ngobat saking ya. lamanya berobat ya, saking lamanya berobat. Iya. Ada loh dok, iya ada. Betul. Saya pernah mengalami Eh, kan bilang, oh saya nggak pernah kejang lagi yuk, nah ngapain itu. saya Iya, iya, periksa iya, lagi. betul. Padahal sebenarnya tetap harus berobat sampai dari dokter sendiri, dari dokter saraf sendiri terutama yang pada akhirnya oke, oke Pak, Bu, Mas, Mbak sudah bisa turun dosis sampai selesai ya, Selesai, ya betul. selesai pengobatan gitu ya. Ini sama ada mau saya Ah, tambahkan sedikit. Jadi memang kalau kita melihat jangka waktu yang sangat ya. lama tadi 2 sampai 3 tahun harus Mm-mm. minum obat hingga Mm-mm. bebas tidak kejang, itu berarti diagnosis epilepsi ini harus sangat hati-hati Mm-mm. kita berikan pada pasien karena Mm-mm. dampaknya ketika kita sudah mendiagnosis pasien Mm-mm. tersebut dengan epilepsi, maka ada konsekuensi pengobatan Iya, jangka panjang pengobatan yang harus jangka panjang. dialami. Iya. Jadi memang bagi teman-teman semua, mungkin Yes. bagi tenaga kesehatan harap lebih bijak ya menggunakan Mm-mm. obat-obat untuk pengontrol kejang ini tadi. Mm. Ya, Oke, itu sahabat Sutiana iya, bisa diobati iya, di Rumah Sakit Dr. Sutiana Blora. bisa. Bisa. Oke, berikutnya kita mau bahas nih. Nah, ini kan ada nakes, ada teman-teman awam juga. Iya. Nah, sekarang kita bahas soal Oh iya, penanganan, iya. penanganan awal ya. Mungkin karena Iya. kita dalam podcast kan kita tidak membahas yang lebih lanjut Lebih tentang detail ya. medikamentosa. Kita membahas mungkin penanganan awal. Kalau nih ketemu Hmm, sahabatnya, temennya, atau kenalannya on the spot nih ngelihat posisi oke. kejang, Iya. apa yang harus dilakukan sebagai orang Oke. awam ya, sebagai Iya. orang awam ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Ya, memang kondisi kejang ini kan, apalagi yang tadi yang kita sebut Mm-mm. sebagai trus atau kejang betulan Mm-mm. itu bisa muncul sewaktu-waktu Waktu. atau sakwayah-wayahe Mm-mm. gampangnya gitu. Nah, jadi bagi kita pasangan ataupun anak orang tua Mm-mm. yang memiliki riwayat adanya Mm-mm. kejang, kita harus lebih perhatian. Mm-mm. Bahkan kita menemukan masyarakat umum pun yang Mm-mm. mungkin kebetulan ditemukan dengan kejang, kita juga harus Mm-mm. perhatian. Yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Nah, karena mengontrol untuk tidak panik ketika melihat pasien kejang itu cukup sulit. Sulit. Cukup sulit. Bagi tenaga kesehatan pun kadang bingung. Iya. Ya, kadang wah apa yang terjadi ini Bingung. pasien ini kelonjotan. Nah, Mm. ada yang takut, ada yang lari bahkan. Ada Nah, yang tapi lari. tolong jangan ditinggalkan ya. Jadi jangan panik lihat Jangan pasien ditinggalkan ya, kejang, Pak. tiba-tiba kita tinggal lari, jangan. Yang pertama adalah jangan panik. Artinya apa? Artinya kita harus tetap tenang. Kita lihat pasien. Mm. Yang pertama selalu jangan panik. Yang kedua adalah kita pastikan safety dulu. Mm. Arti safety apa? Pasien ini kondisinya kejang itu di mana? Mm. Apakah dia sedang ada di kamarnya? Kayak. Apakah dia sedang di tengah jalan? Iya. Nah, ketika pasien ini apa istilahnya ya di posisi yang tidak aman, Mm-mm. mungkin perlu kita pindahkan dengan beberapa teknik tertentu nanti Mm. kita jelaskan. Tapi ketika pasien tadi itu di tempat yang datar, Mm. tidak ada situasi berbahaya di sana, tidak ada gempa, tanah longsor atau kebakaran, sebaiknya jangan dipindah. Tapi kita mensterilkan atau mengamankan lingkungan sekitarnya. Mm. Kenapa? Karena pasien tersebut kalau kita paksa untuk Mm. pegang, kita paksa untuk pindah dan semacamnya, kadang pasien tersebut memiliki bangkitan yang sangat kuat. Mm. Sendi-sendinya bergerak dengan hebat, jadi kalau kita paksa mungkin ada pergeseran sendi atau bahkan kejadian tidak diinginkan sampai patah misalnya seperti itu. Jadi kita menghindari tersebut. Jadi yang kedua adalah safety. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus memperhatikan bagaimana jenis kejangnya. Kalau memang memungkinkan, kita boleh merekam. Karena informasi ini sangat berharga sekali bagi kami tenaga kesehatan yang nanti akan menangani pasien tersebut. Tentunya tidak untuk diedarkan dan diupload di sosmed ya, karena apalagi trennya sekarang viral. Ya, itu Untuk di assessment ya dok ya, Betul, untuk betul. diketahui ini jenisnya kejangnya apa. Jadi harus bijak ya untuk merekam kondisi-kondisi tersebut, tidak untuk diupload. Nah, terus kita kalau lebih detail lagi kita mencatat berapa lama durasinya gitu. Kejang yang standar biasanya itu kurang dari 5 menit biasanya. Nah, ketika kejang ini memanjang lebih dari 5 menit, kita kategorikan sebagai kondisi yang berbahaya yang kita sebut sebagai status epileptikus. Dan ini memang sudah ranah dari penanganan medis ya. Jadi kita harus mencermati dulu. Jadi jangan panik langsung ditinggal ke puskesmas misalnya teriak-teriak minta tolong, tapi tolong jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya masih kurang dari 5 menit, itu kita bisa observasi dulu tadi. Ya, langkah-langkah yang bisa kita kerjakan di rumah. Nah, terus termasuk hal-hal yang sederhana seperti melepas kacamata pasien, melonggarkan ikat pinggang, karena itu sangat mencegah pasien dari cedera. Nah, ketika pasien kejangnya sudah berhenti,
paling aman adalah memposisikan sebagai kemiring, salah satu sisi kanan maupun kiri dengan tangan menyangga atau menopang pipi. Dan harapannya ketika pasien tadi tiba-tiba muntah, itu tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, hal sederhana ini bisa dikerjakan oleh siapapun, tidak harus tenaga kesehatan, dan ini bisa membantu pasien tadi untuk setidaknya tidak memperparah kejadian atau cedera ketika dia kejang. Nah, selanjutnya setelah tadi sudah dipenuhi dan ketika pasien kejangnya berlanjut atau pasca kejang pasien tidak sadar atau muncul cedera yang kita cermati, maka jangan ragu-ragu untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi selain hal itu tadi, maka tidak usah panik ya, bisa kita tangani di rumah. Walaupun kesannya tidak diapa-apain, padahal sebenarnya itu justru lebih baik daripada kita mencederai pasien dengan tata laksana yang serampangan ya. Kan sering ya video-video viral kita malah diikat misalnya atau dipegangin. Sumpal mulutnya dengan kain misalkan. Iya, gitu. itu juga tidak boleh ya memasukkan benda apapun ya ke dalam mulut. Kan kadang ada yang masukkan sendok, dan macamnya jari. Nah, itu tidak usah, karena memang pasien tuh kalau beneran kejang akan berhenti dengan sendirinya, dan ketika memanjang memang harus kita bawa ke rumah sakit. Betul. Oke, itu ini ya dok ya, berlaku untuk baik untuk pasien anak maupun dewasa ya? Iya, betul. Secara gambaran umum mungkin seperti kalau itu. yang lebih spesifik lagi, kalau anak-anak gimana dok? Soalnya kan ini banyak nih kasus nih. Oh, Tapi iya, kalau iya, anak-anak betul. kan terkaitnya kan banyak kan kejang demam ya. Iya, betul Kejang sekali. demam ya. Ya, untuk kejang demam sendiri itu memang kita mencermatinya secara usia ya. Kadang ada batas usia tertentu yang pasien ini ketika demam dia masih kejang. Nah, secara umum masih sama. Cuman kadang kalau misalnya pasien ini ada suatu kondisi yang lain ya. Karena kejang ini itu kalau misalnya dibiarkan kadang menimbulkan cedera otak. Kenapa? Karena ketika kejang bangkitan tuh berlangsung berlebihan. Pola nafas berantakan, kandungan oksigen kadang suplainya tidak maksimal, menyebabkan cedera sekunder. Bisa terjadi bisa terjadi adanya kekurangan oksigen yang ada di kepala dan menyebabkan gejala yang berkelanjutan. Nah, pada anak-anak mungkin nanti ada topik bahasan sendiri ya. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan, termasuk pemberian obat pemutus kejang. Itu ada juga yang bisa diberikan di rumah. Contohnya isi kandungan obatnya itu adalah diazepam. Ada beberapa merek yang lain, tapi lagi-lagi ini harus diajarkan oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak boleh sembarangan dibeli, tidak boleh sembarangan digunakan. Tapi memang pada kondisi anak tersebut ada satu treatment tambahan ya. Kadang kita memerlukan obat pemutus kejang tadi, tidak usah bingung karena obat tersebut ada sediaan yang bisa dimasukkan lewat dubur. Jadi tidak usah menyuntik dan semacamnya gitu. Tapi memang sekali lagi disclaimer terlebih dahulu, obat ini tidak dijual secara bebas. Terus yang kedua, harus diberikan langsung atau diresepkan oleh dokter yang menangani serta diajari langsung ketika anak ini memang memiliki riwayat bangkitan kejang berulang ketika demam apalagi ya. Betul. Mungkin lebih bagusnya lagi kalau mungkin yang bisa dikerjakan adalah cegah anak supaya demamnya nggak terlalu tinggi. Oh ya, betul sekali. Karena mungkin nanti kan mungkin pencetus kejangnya dari demamnya itu ya dok ya. Ya harus anak demam jangan dibiarkan terus-menerus, harus dikasih obat turun panas, harus diperiksakan ke tenaga kesehatan. Betul. Jangan dianggap sepele. Ya, betul. jangan dianggap sepele. Karena banyak sekali kasus-kasusnya ternyata demamnya nggak diapa-apain sama ini. Kadang bahkan demam dijaketi, diselimuti, ada demam dijaketi, makin panas kan ya tubuhnya ya. Iya, betul. Malah bisa memicu. Oke, seperti itu. Itu tadi kalau untuk orang awam, Dok. Tapi kalau untuk di fase ke-1 misalkan kalau di puskesmas nih, pasti yang bisa dikerjakan untuk menangani kejang ya. Teman-teman yang menonton ini kan juga mungkin ada beberapa yang nakes dari puskesmas. Oh ya, betul. Jadi untuk dari panduan kami untuk tata laksana pasien yang sedang kejang, sebenarnya menit 0 atau menit ketika pasien itu kejang sampai menit ke-5 itu kita sebenarnya minim intervensi. Lagi-lagi menit 0 sampai 5 kita asumsikan memang itu bangkitan yang mungkin sedang natural terjadi ya. Atau mungkin pasien sedang bukan natural sih, istilahnya secara proses penyakit sedang terjadi. Nah, tujuan 0 sampai 5 menit ini adalah kita stabilisasi pasien. Artinya kita menjaga airway atau jalan nafasnya, pola nafasnya, serta sirkulasinya itu berjalan dengan lancar. Jadi apa yang bisa dikerjakan dalam 0 sampai 5 menit tadi, selain hal yang tadi kita sampaikan, kita bisa mencoba memasang IV line. IV line. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pengobatan. Terus yang kedua, kita mengambil darah
Tujuannya ketika kejang tadi kita amati, kira-kira pasien ini itu kejang ada sebab lain enggak? Atau yang kita sebut sebagai epilepsi sekunder. Contoh adanya infeksi aktif, misalnya pasien sel darah putihnya naik, atau ada gangguan elektrolit, misalnya natriumnya rendah banget. Nah, itu bisa kita kerjakan ketika 0 sampai 5 menit ini tadi. Termasuk kita rekam jantung, kita catat tipe bangkitannya tadi sebelum, ketika, dan setelah bangkitan. Nah, ketika kejang berlanjut dari setelah 5 menit tadi, maka kita harus memberikan obat penghenti kejang. Jadi obat kejang itu secara mudah dibagi dua. Obat yang menghentikan kejang serta mengontrol kejang. Nah, ketika sedang kejang yang kita pilih adalah yang menghentikan kejang. Yang nama generiknya atau nama sediaannya adalah diazepam. Nah, untuk dosisnya nanti mungkin kita bicarakan lagi di lain kesempatan. Diazepam ini kita berikan bisa secara intravena maupun intramuskular yang mudah diberikan. Bahkan ada juga yang suppositoria atau lewat dubur, termasuk pasien dewasa sih sebenarnya, dengan dosis yang di-adjust lagi. Nah, ketika diberikan diazepam tadi itu tidak membaik, kita amati dulu 5 sampai 15 menit. Nah, kalau misalnya masih kejang, kita berikan dosis yang kedua, tidak masalah, tidak usah takut, diberikan dosis yang kedua. Kan kadang takut ya memberikan diazepam, terus nanti pasiennya tidak nafas gitu. Nah, sebenarnya kondisi insiden untuk pasien terus menjadi henti nafas itu sangat jarang ya. Dan henti nafas pun bisa kita kontrol karena kita bisa memberikan bagging, bisa memberikan oksigen, karena waktu paruh diazepam sendiri itu tidak lama. Biasanya 15 menit efeknya sudah mulai memudar, jadi tidak usah khawatir. Lebih bahaya ketika pasien itu kejangnya berlebihan, termasuk cedera otak tadi yang sifatnya permanen. Nah, ketika istilahnya terapi ini tidak bisa, maka kita harus lanjut ke terapi lini kedua. Nah, terapi lini kedua ini adalah memberikan obat-obat pengontrol kejang. Nama obatnya yang ada di Indonesia ada sediaan suntikannya itu adalah phenytoin. Nah, memang untuk dosis phenytoin sendiri udah biasanya ranahnya di rumah sakit ya. Untuk di puskesmas mungkin agak jarang. Di sini kita bisa memberikan dosis yang agak besar atau kita berikan loading dose, kemudian kita amati lagi. Sama waktunya, durasinya 5 sampai 15 menit. Kalau misalnya masih kejang berulang, berarti kita bisa memberikan obat pengontrol kejang yang golongan lain. Kalau masih kejang juga, akhirnya pasiennya harus dilumpuhkan dengan memberikan obat-obat anestetik dan harus dirawat di ruangan intensif. Disinilah barulah kita lebih mengkhawatirkan cedera otak, sehingga kadang pasien sengaja ditidurkan, dilemahkan, dan membutuhkan bantuan nafas agar otaknya itu terselamatkan dari kejang yang berkepanjangan itu tadi. Nah, itu jadi memang untuk topik ini memang harus detail harus detail. Mungkin kita akan bicarakan di lain kesempatan. Mungkin Dok, bertanya sedikit. Berarti sebenarnya untuk menit 0 sampai menit kelima sebagai nakes ya, kita ngomongin kalau di settingnya di fasilitas kesehatan, kita jangan buru-buru langsung memberikan obat pembatal kejang. Iya, jadi kita lakukan dulu 5 hal tadi. 5 hal tadi ya. Misalnya safety pasien, seperti pasien nanti ketika setelah menit 5 nih nggak kejang, nggak berhenti kan berarti sudah masuk ke fase berbahaya. Kita masukkan obat pembatal kejangnya itu tadi ya. Pemutus kejangnya itu tadi ya. Tapi disclaimer terlebih dahulu, hal seperti ini kan sifatnya panduan ya. Kondisi di lapangan bisa saja berbeda. Contohnya bagaimana? Contoh misal kita belum menit 5 nih, tapi pasien saturasinya terus menurun. Jadi kita tidak boleh menunggu. Jadi kita istilahnya menyesuaikan kondisi saat itu. Kalau dengan oksigennya makin turun ya berarti kita harus segera memutus kejangnya. Betul. Jadi kadang 0 sampai 5 menit ini adalah suatu rentang waktu lah untuk memberikan stabilisasi airway, breathing sama circulation tadi, termasuk mencatat jenis kejangnya. Betul. Jadi teman-teman ini di fase kesehatan ini penilaiannya benar-benar harus jeli. Harus jeli. Betul. Dan juga dilengkapi. Karena ini obat wajib ya, Dok ya. Obat wajib ada pembatal kejang itu kan obat wajib ada di fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan tingkat 1, termasuk di puskesmas ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak boleh puskesmas itu nggak punya. Nah itu diazepam itu karena kan first contact first contact dengan pasien kadang-kadang. Dan itu berdampak pada prognosis atau
tingkat kesembuhan pasien ke depannya. Jika memang dia, misal perjalanan ya, Mm-mm. dari Randu Belatung misalnya, Nah, ke misalkan. Blora 1 jam, kejang tidak berhenti. Mm-mm. Nah, itu sangat berbahaya bagi otak ya. Mm-mm. Mungkin di Blora nanti kejangnya akan berhenti, Mm-mm. tapi pasien mungkin akan mengalami defek atau gejala sisa pasca kejang. Mm-mm. Misalnya ada kelemahan otot yang menetap atau Mm-mm. gangguan bicara yang menetap itu Mm-mm. karena lamanya kejang Mm-mm. tidak tertangani tadi. Jadi memang Mm-mm. penting sekali ya untuk segera memutus atau menghentikan Tidak kejang kejang. pasien tadi dengan obat yang sederhana sebenarnya ya. Mm. Mungkin harusnya di puskesmas juga harusnya sudah ada. Mm. Betul. Mm. Kalau satu lagi nih Dok, Oh iya, mungkin apa yang mungkin untuk masih di setting ini ya, atau untuk iya. teman-teman di puskesmas juga. Kalau pasiennya ibu hamil, Oh iya ya. pilihannya Iya, kalau pasien ibu hamil ketika dia kejang ya, kita harus ibu hamil dengan kejang itu memang ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya. iya, Apakah kejangnya karena penyakit epilepsi yang sudah ada ya, sebelumnya atau memang kondisi terkait kehamilan, iya, contohnya eklamsia. iya, Nah, kalau memang terkait dengan eklamsia, tata laksananya agak sedikit berbeda ya. beda, Mungkin secara mudahnya kita biasanya menggunakan sediaan magnesium sulfat ya, iya, karena memang secara penelitian itu ternyata lebih bagus ya. mm, Tapi untuk tata laksana kejangnya sebenarnya mm, kita tetap mengutamakan kesehatan maternal atau ibunya ya. mm, Jadi untuk secara penghentian kejang kita tetap bisa mengopsikan pemberian diazepam dan semacamnya. Tapi untuk pengontrolan kejang mm, ketika pasien itu sedang hamil, mm, obat-obat golongan baru mm, seperti topiramat, mm, levetiracetam, atau seperti oxcarbazepine mm, dan lamotrigine itu merupakan beberapa obat yang direkomendasikan mm, karena memiliki efek teratogen yang mm, kecil, jadi bisa kita berikan pada ibu hamil. mm. Dan Betul. sebaiknya dirujuk Iya, betul, betul. untuk nanti berkonsultasi dengan dokter kandungan juga Ya, di rumah sakit ya. betul. Kemudian nih Dok, oke, pertanyaan selanjutnya masih ada nih. Oh iya, Bagaimana pemeriksaan lanjutan untuk orang yang mungkin suspek atau ke arah epilepsi oh nih? iya, betul. Apa yang bisa dikerjakan sebenarnya? Oh iya, jadi kebetulan di pasien-pasien mengalami Iya, kejang, pasien kejang itu kan bisa muncul kapan saja ya, tidak iya, harus pada anak-anak, mm, kadang muncul pada remaja siap, maupun dewasa bahkan lansia. Nah, karena penyebab kejang tadi yang sangat beragam dan kadang tidak witness atau tidak mm, disaksikan beneran mm, kejang atau tidak, kita sebenarnya membutuhkan alat bantu. Alat mm, bantu ini tujuannya apa? Untuk menangkap gelombang otak. Apakah beneran gelombang otaknya ini mengalami suatu abnormalitas atau mm, kelainan. Nah, karena informasi dari pasien mulut ke mulut misalnya itu mm, bisa saja berubah atau tidak konsisten. mm, Nah, kita memerlukan pemeriksaan yang objektif, oke, yang hasilnya mungkin lebih valid ya untuk kita memberikan pertimbangan dalam pemberian terapi. mm, Nah, untuk alat pemeriksaan ini yang kita sebut sebagai rekam gelombang otak atau elektroencephalografi atau awamnya kita mengenal sebagai EEG. Nah, itu merupakan suatu metode untuk mengcapture atau menangkap gelombang otak yang abnormal tadi mm, untuk membuktikan sebenarnya apakah pasien ini mengalami adanya suatu abnormalitas gelombang di kepala yang menyebabkan kejang atau mm, tidak. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Blora ini sudah ada alatnya dan siap untuk digunakan sehingga bagi masyarakat yang ingin memeriksakan dan ada indikasi mm, akan disarankan untuk pemeriksaan tersebut ya. Jadi pemeriksaan ini tidak berbahaya ya, tidak ada yang ditusuk ya, bukan suatu operasi, tidak ada obat bius. Itu merupakan suatu pemeriksaan yang nyaman karena pasien diminta untuk tiduran saja dan nanti kita akan menempel beberapa elektroda berbentuk kabel di kepala ya. Durasi perekamannya sekitar 20 sampai 30 menit saja dan ini ruangannya juga nyaman, tidak perlu takut tersetrum dan semacamnya karena ini sudah aman ya. Terus tidak ada persiapan yang rumit, khusus. tidak ada persiapan yang khusus. Jadi tidak usah takut. Kemudian hasilnya kita akan analisa ya oleh neurolog. Kita analisa apakah muncul gelombang tadi. Dan jika muncul maka menguatkan bagi kita untuk harus diberikan pengobatan. Dan yang kedua bisa juga untuk mengevaluasi ketika pasien sudah minum obat dalam jangka waktu tertentu dan akan kita hentikan, biasanya kita cek lagi apakah sudah normal atau tidak. Nah, tapi yang menjadi perhatian adalah dengan temuan normal pada gelombang EEG tadi belum tentu bukan epilepsi ya. Lagi-lagi ini adalah alat bantu, bukan suatu alat utama. Kita akan menyesuaikan lagi kondisi pasien. Misal pasien sudah kejang berulang, kita rekam kok nggak ditemukan, tapi secara
secara pemeriksaan kita ini betulan kejang atau terus seizure, maka pengobatan tidak kita tunda ya. Jadi ini adalah alat bantu yang semoga bisa ya menangkap gelombang tadi, tapi misal pun tidak, setidaknya sudah memberikan gambaran awal bagaimana kondisi pasien. Betul. Dan informasi pentingnya sudah di cover BPJS ya. Jadi itu tidak usah khawatir ya, aman. Tadi namanya apa tuh? EEG ya? EEG ya, EEG. elektroencephalografi. Elektroencephalografi. Betul. Walaupun ada kata-kata elektronya tapi nggak nyetrum ya. Nggak aman. Dia hanya merekam kelistrikan otak ya, istilahnya gampangnya gitu ya. Betul. Otak. Jadi teman-teman sahabat Sutiono di Rumah Sakit Dr. Sutiono Blora saat ini sudah menyediakan layanan pemeriksaan EEG atau elektroencephalografi. Tujuannya adalah ini suatu alat bantu diagnostik untuk pemeriksaan terutama untuk pasien-pasien epilepsi. Ya. Selain epilepsi sebenarnya bisa dok untuk yang lain? Bisa. Contohnya apa nih dok? Misal pasien ini dicurigai kejang. Kejang tapi bentuknya tidak kelonjotan di alat fisik. Contoh nyeri kepala berulang gitu. Jangan-jangan nyeri kepala itulah bentuk dari kejangnya. Atau pasien yang cenderung tidak fokus atau bengong. Jangan-jangan bengongnya itulah penyebab kejangnya. Jadi tidak selalu kejang yang sifatnya kelonjotan ya. Tapi bentuk epilepsi yang lain itu bisa kita capture atau setidaknya menyingkirkan diagnosis ya untuk yang lain. Betul. Oke. Jadi itu bisa dikerjakan di RSUD Dr. Sutiono Blora. Kemudian berita pentingnya adalah di cover BPJS. Aman. Ini ditunggu-tunggu soalnya. Iya, betul. Ditunggu-tunggu dan ditangani langsung oleh dokter neurologi di Blora. Ada dokter Befri dan juga ada dokter Yuda. Betul. Oke. Begitu bahasan kita tentang epilepsi pada episode podcast kali ini. Mungkin dari dokter Befri sendiri ingin ada tambahan dokter? Oh iya. Ada tambahan atau mungkin sedikit kesimpulan? Sebelumnya jadi ada beberapa hal ya yang sudah kita bahas menyikapi pasien epilepsi ini. Yang paling penting adalah kita menghentikan stigma. Jadi stigma ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Sudah kita bahas bahwa ternyata epilepsi atau kejang itu bisa kita jelaskan secara ilmiah, ada pengobatannya, ada pemeriksaannya, dan lagi-lagi tercover BPJS. Jadi hanya butuh kedisiplinan saja untuk tetap berobat secara konsisten dan tidak usah takut ya, tidak usah takut stigma di masyarakat, karena dengan pengobatan yang tepat pasien tersebut dapat beraktivitas normal kembali dan bahkan bisa terkontrol kejangnya tanpa menggunakan obat ketika waktu sudah memenuhi. Ya. Betul. Sudah ya. Begitu sahabat Sutiono, jadi buat teman-teman yang mungkin menderita epilepsi yang sedang dalam pengobatan, jangan berputus asa, tetap semangat untuk melanjutkan pengobatan karena masih ada harapan untuk sembuh dengan pengobatan-pengobatan yang disiplin. Kemudian juga buat teman-teman semua sahabat Sutiono yang mungkin mengenal punya saudara, punya kolega, jangan berikan stigma negatif karena teman-teman yang menderita epilepsi ini, penyintas epilepsi ini juga memiliki hak yang sama, baik untuk bekerja, untuk bersosialisasi, berhubungan, bahkan sampai tadi disebutkan untuk membangun rumah tangga, punya anak pun bisa gitu. Bisa seperti orang normal, tidak ada apa? Tidak ada bedanya. Bisa menjalani kehidupan seperti orang normal pada biasanya. Juga para pemberi kerja juga jangan memberikan stigma, jangan memberikan batasan-batasan terhadap teman-teman yang menderita epilepsi ini. Oke, terima kasih Dr. Befri untuk waktunya pada hari ini sudah memberikan ilmu, berbagi ilmu. Teman-teman juga bisa bertemu dengan Dr. Befri di Polisaraf nantinya. Akan segera bergabung ya Dok ya. Tinggal nunggu jadwal nanti ini. Tinggal nunggu. Terima kasih teman-teman sahabat Sutiono sudah menyaksikan podcast kesehatan kita dari awal sampai akhir, dan pada akhirnya terima kasih. Kita berjumpa lagi dengan episode-episode podcast kesehatan berikutnya yang tentunya dengan menyajikan informasi yang informatif, menarik, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat Sutiono. Kita tutup. Sampai jumpa kembali.